Wah, ini gede banget dah. Wow. Ya ampun, guys. Kok keluar di sini? What is happening? Kenapa kita tiba-tiba bisa ada di bioskop Cinepolis? Wow. Kali ini re-edit kita spesial karena kita nggak re-edit di basecampnya Tim Tuan lagi. Karena spesial kita dibantu dari teman-teman Cinepolis. Tepuk tangan dulu. Dan juga kita dibantu teman kita juga, salah satu editor terbaik di YouTube, Anjas Maradita. Ya, mana dia orangnya? Mana orangnya? Ya, itulah. Anjas Maradita intinya ada di sini. Yes. Nah, dia tuh lagi jadi penonton live. Jadi intinya ya kita akan melakukan re-edit kali ini spesial karena screen yang akan kita nonton sekarang udah nggak TV lagi, tapi kita akan nonton di Layar bioskop. Itu dia. Dan kita ngerasa kita mau pakai fasilitas dari bioskop ini yang benar-benar kita bisa angkat tuh dari gambarnya, dari suaranya. Makanya kita sepakat untuk react music video. Nah, itu dia. MV. Any thoughts guys? Gimana rasanya kita bisa ada di sini? Sebenarnya karena pandemik juga kan kayak kangen banget ke bioskop kan udah beberapa bulan dan akhirnya kesampaian juga gitu. Itu dia salah satunya juga. Deg-degan banget sebenarnya. Karena nanti soundnya akan sangat besar. Oh iya, Dolby Atmos, surround sound. Atmos. Ini biasa kita pakai speaker TV, jadi speaker Dolby Surround Sound. Biasanya TV kita 55 inch sekarang. Ini berapa nih? Dikali berapa nih? Hitung sendiri aja bos, saya tidak bisa hitung udah berapa kalinya dari TV kita. Jadi hari ini kita sepakat juga untuk memaksimalkan fasilitas bioskop dengan mereaksi music video. Betul. Yes. Yang pertama kita mereaksi video klip Hush Yellow Claw featuring dengan Virginia. dan juga Alfie Rev, Beautiful We Are. oke, itu dia. Kenapa sekali musik video ya, kita pengen ngerasain banget sensasi suara dan visual di bioskop. Gak perlu lama-lama lagi, gue aja gak siap sebenarnya ngerasain. Aduh, gue jadi kangen film bucin. Iya. Gue udah duduk di sini ngerasain. Ya gue ngerasain kayak, aduh kapan ya bisa muncul di sini. Gitu. Ya, bisa. Mari kita berdoa sama-sama. Iya, betul sekali. Yaudah. Oke, langsung saja kita lihat Yellow Claw Virginia's Hush featuring Reiko. Reiko. Iya, pause dulu. Wah, ini gede banget dah. Ini fontnya satu layar. Layarnya segede gini. Wah, di kamar gua aja nggak segede tulisan khas yang ada di layar ini sekarang. Iya nggak sih? Ya, Betul, di kamar betul gua banget, aja nggak segede ini. Gua mau bahas soal openingnya dulu. Pasti mereka menggunakan 3D visual. 3D. Kita ngeliat setting-settingan seperti kota-kota. Dan dia dikasih tekstur. Jadi dia tidak ngambil realismnya di sini Iya, sebenarnya. dia mengambil elemen kayak 3D yang ada outline-nya itu di-emphasize banget. Blueprint gitu nggak sih sebenarnya? Kayak blueprint bener city juga gitu, sih. cuman Apalagi biru-biru 3D kayak gini Iya. kan. Ditambah juga dia ada efek RGB tapi kecil doang. Jadi kayak Dia masukin efek kayak chromatic aberration. oh ya chromatic aberration benar. Macam kayak VHS vibe gitu, beserta pemilihan font yang sangat tepat. Gue suka banget Iya. gitu loh. Iya, Karena benar, biasanya font itu selalu jadi masalah ketika ngebuat entah itu trailer, entah itu MV apapun itu nggak sinkron dengan satu visual atau desain yang ada di satu video gitu loh. Jadi ya, Setuju. terutama Lee Viseng. Oke, lanjut. Ya yang belum nonton ya, re-edit langsung balik lagi ya. Tolong tonton semua Aduh, re-edit. udah di bioskop masih aja mention sama orang. Dari pemilihan warna juga, dia pakai warna pink dan dicampur dengan blue vibe yang ada di belakang nih, 3D blueprint ini jadi enak buat dilihat. Lanjut yuk, kita sekarang ke visual live action. Reiko. Seingat gua Reiko nggak segede ini deh. Layarnya. Layarnya Pak. Layarnya Layarnya Oh, segede ini. apa itu? Kenapa ada laptop segede itu sekarang? Laptop tuh size-nya itu sebesar ini. Jadi ada penggunaan laptop ROG ya. Sepertinya video ini disponsorin oleh ROG dan kayaknya ini mereka pakai Zephyrus yang G15. Oh bukan, ini bukan G15, ini Duo 15. Duo 15. Karena dia ada 2 layar di bawahnya. Oh, Loh kita juga Zephyrus waktu itu kan? ya kita coba promosi G14 Zephyrus tapi. G14 yang RTX 2060 GP ya. 14-inch powerhouse is ready for you. Line up and show it up. Any minute tricks are leading to light it up. Every night the line's getting blurred and I fall for your word. Lighting Q. So let's not Okay. talk too much. Please don't call this love. Ah, yeah.
Oke. Sebelum kita kesini, nah dari konsep tempatnya ya, kita ngebahas set. Yes. Gua lihat konsep setnya ini lebih emang apartemen yang minimalis, nuansa IKEA lah. IKEA. Iya. Betul juga. Jadi pas gua ngeliat ini, kayaknya ini, waduh, Weird Genius kayaknya dia ngabisin budgetnya buat promo di Times Square. Jadi set syutingnya pindah ke IKEA sekarang. Jadi minimalis. Jadi minimalis banget. Minimalis IKEA. Kalau gua jadi yang nge-build setnya ya mungkin Yes. ya itu kayak lampu. Kalau misalkan dicabut kabel hitamnya akan lebih minimalis lagi. Iya. nuansanya. Maksudnya ya gue ngerti itu emang mesti nyalain masih ada kabel gitu loh. Tapi kayaknya enakan kalau Tapi misalkan lampunya pun dicopot. nggak nyala deh. Lampunya nggak nyala. Makanya maksudnya itu Iya. dia, lampunya kan nggak nyala, jadi kayak mendingan Dicopot dicabut aja. aja biar lebih minimalis aja. Karena ini udah asik banget nih kalau dilihat nih, sangat minimalis nih. Kayaknya orang artnya ngomong deh, udah di editing aja di masking. Nah, Waduh. di sini Lighting queue ya. Lighting queue ya. mereka menggunakan lighting queue dari terang ke gelap. Apakah mungkin meaningnya perubahan dari siang Ke ke malam. malam? Soalnya kalau kalian lihat di belakang itu kan sebenarnya jendela. Ya. Nah, belakang itu sebenarnya blueprint yang tadi. Iya, iya. Jadi mereka syuting tuh pasti pakai green screen dulu. Sangat Nah, pakai- waktu pakai. perubahan lighting queue di luar juga langsung dia berubah. Ya, ya. Lighting yang dari belakang itu yang dimatiin karena kalau kalian perhatiin dari bantalnya itu kelihatan backlightnya itu mati. Nah, itu yang paling ketara tuh. Oh iya. Oh iya benar, iya. Ada lagi satu lighting dari atas top ngarah ke satu ruangan gini yang agak dibuat spot biar ngarahnya cuman ke Kasur. bed doang dan itu nggak dimatiin tuh, itu masih stay. Nah, kayaknya dibantu dengan sedikit grading deh menurut gua deh. Pasti sih. Pasti Iya, akan pasti. di-adjust lagi di gradingnya. Adjust Maradita. Wah, itu dia. Itu anjas, itu anjas. Atau anjas beda lagi, sorry, Pak. sorry. Kalau kalian pengen tahu lightingnya itu dari mana, kalian bisa ngeliat dari mata. Dan ini gara-gara close up jadi lebih ketara lagi. Oh, lighting mereka pakai satu sumber tungsten lightnya yang source-nya itu bultannya itu nggak terlalu besar atau mungkin jaraknya jauh, jadi kelihatan tuh jadi satu titik. Dan satu lagi ada semacam kayaknya tuh kayak lighting seperti Falcon atau Aris Sky Panel. Aris Intinya Sky Panel ya. Intinya itu yang rada berwarna sih, tapi kayaknya feeling gue tuh juga mungkin lighting biasa putih doang yang jatuhnya kotak ya size-nya dan agak dekat dengan objek yang di shooting ini dan antara kasih gel atau degrading jadi biru. Di sini. Iya dari sebelah sininya. Kalau dari gua sebenarnya kalau untuk shot close up itu bagusan untuk mata itu sebenarnya dari atas dari situ tuh udah benar, tinggal ditambah bawahnya lagi di bounce. Jadi create shape kayak ada bultan mata di bawah gitu loh. Tapi mungkin konsep mereka emang lebih ngarah kayak nyampurin warna tungsten dengan daylightnya Oh, dengan jadi biru. Jadi itu mungkin konsep mereka juga. Itu kan opini dari gua, bukan Yes. berarti punya gua masuk ke konsep mereka. Iya. Mungkin ini jadi konsep mereka gitu. Ya yang ini. Sama nih. Nah. Sama dia. Ini harusnya hand drawn sih, karena gini, kalau misalkan cuman kayak di masking doang turun, itu malah nggak kelihatan kayak drop gitu air mata. Tapi ini gue yakin banget hand drawn per frame. Wow, Jadi kayak oke, set, oke. set, 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 set gitu. Kelihatan emang kayak air Iya, bentuknya. Atau mungkin bisa juga masking per frame. Dia udah jadi Jadi udah jadi terus satu iya, image iya, seperti iya, ini. bisa. Kalau pakai 3D juga bisa loh, karena kalian bisa lihat lightingnya sendiri, shadownya di mana dan lightingnya di mana tuh bener loh. iya. urutannya. Dari lekukannya juga loh, dari lekukan yang di sini. Iya. Iya, Itu dia iya, kayak iya. ngikutin gitu. Kita bisa lihat sumber lighting kan dari kanan nih Yes. dan dari kiri juga. Jadi kalau kalian perhatiin yang kanan lebih kenceng, makanya ada shape garis putih Iya, itu. garis putih ya di kanan. Itu yang nunjukin refleksinya plus ada feel dari kiri. Jadi ya nggak gelap seperti atas. Nah, yang atas itu emang ada rasa vignetting. Iya, Jadi ada makanya vignetting. dibuat Makanya gelap dan Makin lama makin turun kan. Iya, iya. Chef. Oh. Oh, kirain efektor kita pindah ke situ tadi. Kaget gua. Iya, iya, iya. Ban, gue di 3D animation. Ban. Ini 3D animation. Ini bisa dibilang prosedural. Jadi kayak ngasih notes-notes aja. Terus dia kayak automatic dibuat gini. Karena ini bisa dibilang simulation. Ini nggak secara manual. Ini Iya, iya, iya. prosedural. Karena kalau misalkan dilihat ada rasa 3D juga gitu loh. Iya, ini Iya, 3D. Ini sangat 3D. 3D space-nya Ada berasa lah. dimensinya. Dimensinya. Walaupun looknya emang kesannya kayak Kayak 2D. 1D banget gara-gara One Direction. 1D. one dimension maksudnya. Karena emang backgroundnya solid color biru doang. Jadi emang berasa kayak 2D tapi sebenarnya 3D. 3D karena bisa lihat ada shadow juga. Iya, betul. Hey, oke. Ini dia. Gua baru sadar satu hal. Ini nggak direncanakan. Sumpah ini nggak direncanakan sama sekali. Oke, kemarin gue syuting menggunakan wardrobe ini dan buat gue kesel aja, gue belum ganti baju sama sekali. Dan kebetulan gue pakai setelan yang sama dengan YB Rap untuk gua baru nge-react sadar loh. Weird Kalung Genius juga. Hush Sumpah. Yellow Claw. Gue pakai kalung juga. Berasa jadi kayak wannabe-nya YB Rap gitu loh. Waduh. Kita bukan Weird Genius, kita itu Bad Genius. Oke, Ban itu Kayaknya Free Effects bisa sih. Tapi nggak 3D. Karena dia ada kayak perubahan dimensi gitu kan. wah. Dari atas ke bawah. Oh, mereka bikin setnya itu sampai atap ya berarti ya? Yang bolong cuma bagian sini doang. Iya, mereka. Karena sampai ada atapnya ceilingnya kan. Staring at the lines getting blurred. I won't fall for your hey, 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 Santai. hey, Eka kenapa Eka? Get out! Hey, Gerald kemana? Eka, hey, ay.
freeze frame effect. Unik karena apa, jarang banget ada yang pakai freeze frame effect tapi opacity diturunin pas menjauhnya. Kan di fade. iya. Biasanya kan orang kan ya udah freeze frame. Iya kan? benar juga loh. Jarang banget ada yang pakai. Kayaknya paling berasa di Arab deh. Nah, jadi kayak faded hilang. Kalau yang gue tangkap dari sini ini sih emang si Reiko disakitin oleh 3 laki-laki sekaligus coy. Kalau diperhatikan matanya nih kayak semuanya mempunyai warna-warna yang berbeda. Beda-beda ya warnanya. Tapi di Reiko ada banyak. Semua warna ada. Semua warna ada dan dia ngerasa kayak aduh gila nih laki-laki semua di mata gue gitu ya. Jadi itu mungkin meaningnya ya. Dan mereka semua itu tidak mau bertanggung jawab, Kayak cabut mundur dengan cara pelan-pelan. freeze frame. Jadi mereka tuh fade away from the problem. Asik. Asik, rasanya berat. Teknik menggunakan freeze frame ini gimana, Bang? After Effects ya cuman di masking pertama, jadi kasih layer-layer aja yang mana yang mau di freeze frame, bagian yang mau di fade, opacity-nya tinggal diturunin. Ya benar sih ya. Ini juga. Wow. Ini. Shout out buat si efek artisnya sih. Yo, PR. PR sih ini karena numpuk banyak kan. Karena emang konsep di sini kayak dia udah berantakan banget sih Reiko-nya. Iya, makanya. Dari posisi ruangannya juga udah jatuhnya levelnya makin turun, makin down dia, Iya. makin rusak gitu loh. Wah, gila. Udah. Dia tunjukin. Tapi kenapa ada Rap Your Bay di situ? Oh mungkin ketika lo putus sama pacaran terakhir biasanya tuh mantan balik lagi tau gak sih? Oh, bisa Siapa tahu juga. kayak gitu, ya kan? Jadi mungkin Mungkin terakhir putus sama Eka kan dia, karena kan shot yang terakhir Eka tadi, terus pas udah sangat jatuh gitu, tiba-tiba ada Rap Your Bay di pojokan. ya jadi mungkin Arab diposisikan jadi laki-laki yang ada untuk dia gitu loh. Iya, betul. Iya, Laki-laki pas yang sudah putus. ada untuk perempuannya gitu loh. Betul sekali. Oke, Ban, ini Ban gimana, Ban? Kalau ini bisa dibilang sama simulation, dia emit maksudnya di generate dari atas. Bisa dilihat itu berinteraksi sama gedungnya. Jadi itu gedungnya dikasih ada namanya collision, itu dia. Collision, Jadi ada nembus. Ada yang enggak kayaknya. Ya mungkin karena collisionnya nggak terlalu sempurna juga mungkin dari softwarenya, jadi ya udah. Tapi ada beberapa. Ada benar. Ya kan? Ya kan tuh makin bawah tuh makin Sampai kaki. sampai kaki coy. Tapi menarik dari makeup efek ini adalah mereka tahu cara untuk marketing video ini, klip ini. Karena mereka bisa menggunakannya untuk misalkan bikin TikTok challenge. Akhirnya banyak juga yang ikutan gitu loh. Itu Pasti dia. mereka akan bikin. When you say you want me, you don't mean it. Wow. It's 4 in the morning. Langsung. Wah. When you're bored and lonely, you don't mean it. When you're drunk and silent, you don't mean it. Jadi gini, menurut gua efek di mana perubahan Ruangan. dari atas ke bawah itu sebuah ide yang sangat menarik ya. Kenapa? Gara-gara itu nunjukin kalau level ruangannya tuh ada banyak, tapi emang kompleksnya setengah mati itu Iya, begitu. iya, pasti. Caranya adalah mereka create satu ruangan, Iya, satu ruangan. terus kamera jatuhnya di pedestal. Nama movementnya pedestal, Iya, pedestal, iya. dari bawah ke atas. Cuman harusnya emang efek ini dibuat kayak gini. Ini ruangan, di bawahnya tuh dikasih space sekitar 2 meteran, yaitu untuk create space di bawahnya lagi. Iya. Jadi kalau tadi kita lihat kameranya dari bawah banget, pas dia efek pedestal ke atas, ada efek yang belum kesampaian sebenarnya. Jadi di keyframe aja ke atas gitu. Emang gue ngerti, kompleks banget emang untuk bikinnya gitu Iya, loh. Harusnya ada 2 meter dulu di bawah untuk bisa pedestal dari bawah dulu baru ke atas. Jadi ada efek melebihi ruangan tersebut. Tapi ya shout out buat Alif Peterson yang udah iyalah. kepikiran ide ini. Udah nice banget sih menurut gue sih. Kalau kanan kiri sebenarnya jauh lebih gampang ya. Kalau kanan kiri Iya, kan bisa. kanan Ya. kiri itu Iya. lebih gampang. Itu Epic High pernah pakai juga di video klipnya dia. Satu ruangan doang sebenarnya. Kayak gini konsepnya sebenarnya. Gitu. Nice. Shout out buat mereka semua yang bikin video klip Hush. Nice job. Nah, jadi sekali lagi untuk Virginis, congrats ya. Iya, congrats. Mudah-mudahan langgeng. Kayak kan vibe-nya lagi mau wedding Arab mau ya. wedding. Jadi kayak Tiba-tiba wedding, bos. langgeng buat Virginis ke depannya. Oke, next sekarang kita nge-react ke video klip dari Alfie Rev, Beautiful We Are. Aduh. Aduh, opening Kelihatan shotnya coy aja. kalau di bioskop. Siap, directed Alfie Rev. Shout out buat Alfie Rev. Pastilah. Aduh. Ih, Tuh. Tadi shot tadi itu beneran atau Beneran. CG. Beneran. Bener-bener 3D. somehow mereka bisa create ilusi efek ini beneran loh. Ya waktu gue di HP ketara banget kalau ini tuh beneran gitu. Tapi pas dilihat kayak lebih beneran ya. detail lagi yaitu di bioskop. Ternyata CG. segede gaban. Ini istrinya kan ya? Yes. Linka Angelia. Kalau istri gue di mana? Belum ada. Ya, belum. Wait, Dewa Atlantis itu fiktif berarti kan? Fiktif. Mereka bikin kan? Gue belum pernah kesana sih. Hah? Belum pernah kesana gue ya. Makanya kita harus selalu hati-hati. Hati-hati, betul. Ada hati-hati bos di atas kiri. Hati-hati. Di layar HP tidak terlihat, Iya. tapi kalau diperhatikan di bioskop ada hati-hati di atas frame. Touring. Touring. Shotnya asik. Wow, Ini beneran kan? Oh ya beneran. shotnya gue akuin asik banget sih. Tapi fun fact, bahkan shot yang tadi tuh yang mereka di depan motor, itu green screen. Gak mungkin, Tapi coy. mereka green screen di lokasi. Kenapa di green screen? Gue juga nggak tahu kenapa di green screen. Nice banget sih, gue akuin nice banget sih. Through the rain to keep fight for all the
Sanskerta. Wow, oke. Itu. Gerbang. Oh itu AE tulisannya ternyata. Logonya si Alfi. Alfiref. Baru kelihatan di bioskop. Berarti ini Alfiref ingin menciptakan hidden realms dari Ya, apa tadi namanya? Dewa Atlantis. Dewa Atlantis. Gabungan dari Atlantis dan Dewata. Jadi pintunya emang biru Tosca. Biru Tosca kan menggambarkan warna laut kan berhubungan dengan Bali dan Atlantis. Dewata kan Bali, betul? Oh iya, Dewa Atlantis. Jadi ya, gue mah bikin-bikin aja sendiri, bebas. Siapa tahu Alfi emang suka biru. Iya, cuma gitu doang. Iya, rame ada burung. Ini semuanya 3D berarti? 3D, sangat 3D. Gue tadinya mikir ya, waktu gue ngeliat di layar komputer bahkan, hampir ketipu gue kalau misalkan pilar-pilar doang yang 3D. Kan dari teksturnya mereka kasih bump Map. map ya, jadi kayak nonjol seperti batu. Jadi sebenarnya teksturnya itu sebenarnya 2D, ya kan? Yes. Tapi gara-gara ada bump map, mereka create ilusi, jadi efeknya kayak nongol. Seolah-olah ya. Hey. God. Hey. Wah, dropnya asik ya. Ya, gitu. Full CG, sangat full CG. Aslinya kan cuma orang-orangnya, tapi semuanya environmentnya full CG masalahnya. Itu sih. Iya. Apalagi air itu adalah itu kan simulasi kalau air kan. Itu adalah salah satu yang paling berat bagian 3D. Itu bayangin air itu semua air nih. Itu semua air. Tapi kenapa bisa create sebanyak ini dan cepat? Harusnya kalau shadow kena air itu nggak seharsh itu shadownya. Jadi mereka kurangin screen space reflectionnya yang bikin berat. Harusnya kalau shadow ke cast ke tekstur air ataupun 3D air itu harusnya masuk. Tapi gue paham sih untuk bisa nyelesain semua itu butuh pertama butuh spek PC yang wadaw dan juga waktu yang Waktu yang rendernya lama. Yes. lama gitu loh. Karena asap yang latih waktu itu kita 4 jam dan size-nya 25 giga. Betul 5 banget. detik asap. Jadi sebenarnya bukan berarti nggak maksimal, emang lebih kayak jatuhnya mungkin kapasitas mungkin ya. Entah itu waktu atau kapasitas hardware. Tapi gue yakin banget kalau memang disuruh render dengan full maksimal banget. idenya bisa. Kudanya Mulan. Oh. Hey, buat Gak, itu kudanya Mulan. Kunang-kunang kayak asli deh. Dapat stock footage. Kalau dapat asli Wah, sih kalau oke. dapat production value jatuhnya. bagus banget berarti emang mereka untuk bisa dapat shot seperti ini nggak pakai lensa biasa, mereka harus pakai macro lens untuk cari fokus sedekat itu dengan objeknya. Dekat banget gitu. sih. Pertama yang bisa dilakukan adalah lensanya jauh dulu pertama, fokal yang di 70 sampai 300 mungkin atau mungkin 300 sampai lebih. Terus yang macro lens karena kalau misalkan lu deketin lensa ke Q9 Ngeblur dong. ini aja juga ada ngeblur nih. Mungkin bisa aja ini stock footage atau mungkin diambil sendiri. Kalau diambil sendiri, nice job. Balikan tadi lagi. Gila coy. Mereka pakai tekstur foto beneran ya untuk awannya ya? Ya, cuma matte painting. Kayak air beneran gua juga. paham. Berarti air sampai awan sampai matahari itu semua beneran. Iya. Baru ini semua 3D nih. Sisa 3D. Saya 3D. Kalau menurut gua ini CG, airnya. Airnya CG? Airnya CG menurut Atau gua. mungkin mereka gabungin. Oh. Jadi part of this adalah CG. Sisanya dimasking Sisanya ujungnya ya. dimasking ke air beneran. Kayak bener belakang juga, tuh, iya. kayak bakas itu air beneran. Bentar lagi bakas ini yang bikin gue merinding sebenarnya. Ini dia. Gila, nice. Ref production. Gue bagian merinding gara-gara Ada productionnya ya? yang pas tadi justru pas bagian dimana konsepnya ke flashback. Yang walaupun CG-nya dan efeknya mantep, tapi kalau ceritanya itu bagus. Meaning yang gue tangkap pasti beda-beda, tapi gue ngerasa meaningnya lebih berasa di sini untuk flashback. Jadi bikin gue merinding gitu loh. Iya. Pakai beberapa footage dari video-video lama dia ya. Iya, itu dia. Dan bendera itu kan Itu dari dia, lagu lain, kan? itu kacau sih, itu nice banget. Video klip ini sangat variatif, ada CG, ada shooting sendiri plus green screen, ada footage yang diambil sendiri juga, atau mungkin kalian pakai stock footage juga. Intinya kalaupun kalian pakai stock footage atau shooting sendiri dan bisa kualitasnya sama itu kacau men, jago Iya, banget. parah. Congrats buat dua-duanya pasti Virginis dan juga untuk Alfiref. Yes, Nice betul. job buat kalian semua ngebanggain Indonesia sekali lagi. Dari dua video klip ini gue bisa bilang gue jadi lebih bangga lagi sama editor-editor Indonesia sih sebenarnya. Intinya gue yakin editor kita tuh bisa lebih dari yang orang semua anggap lah gitu loh. Yes. Jadi shout out buat semua editor Indonesia termasuk Edjas Maradita. Mana Edjas?
Oke guys, itu aja dari kita. Terima kasih Cinepolis udah menyediakan fasilitasnya untuk bisa ngereaksiin video-video. Itu aja udah. Thank you udah nonton. Oke, terima kasih banyak. Sampai jumpa di video-video selanjutnya.